Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, kami anggota kelompok 2, kelas E. Nama saya Prilia Danataka dengan NIM 21710243373. Nama saya Elsa Ifmayanti dengan NIM 2171025172. Nama saya Argelawati Putri dengan NIM 2171024399. Nama saya Helvi Nadia Masyaro dengan NIM 2171025174. Nama saya Ika Nuraini dengan NIM 2171024400. Nama saya Margaret Vinerin dengan NIM 2171024374. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul enzim. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh anggota kelompok kami. Pembahasan yang pertama yaitu tentang sejarah enzim. Enzim dikenal sebagai protein oleh Sumner pada tahun 1926 yang telah berhasil mengisolasi urease dari tumbuhan kara pedang. Urease adalah enzim yang dapat menguraikan urea menjadi CO2 dan NH3. Beberapa tahun kemudian, Northrop dan Kunitz dapat mengisolasi pepsin, tripsin, dan kinotripsin. Kemudian, makin banyak enzim yang telah dapat diisolasi dan telah dibuktikan bahwa enzim tersebut ialah protein. Dari hasil penelitian para ahli biokimia, ternyata banyak enzim mempunyai gugus bukan protein, jadi termasuk golongan protein majemuk. Gugus bukan protein ini disebut dengan kofaktor. Yang kedua yaitu pembahasan tentang pengertian enzim. Enzim adalah biokimia yang fungsinya sebagai katalis atau senyawa yang mempercepat proses reaksi tanpa habis bereaksi. Enzim juga disebut biokatalisator, yaitu dapat mempercepat reaksi biologi tanpa mengalami perubahan struktur kimia. Menurut Kuhne pada tahun 1878, enzim berasal dari kata in dan zim, yaitu sesuatu di dalam ragi. Berdasarkan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa enzim adalah suatu protein berupa molekul-molekul besar. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ika Nuraini. Jenis-jenis enzim. Enzim metabolik, enzim makanan, enzim pencernaan, enzim renin, enzim pepton, enzim pepsin, enzim tripsin, enzim sukrase, enzim pektialin, enzim laktase, enzim peptidase, enzim isomaltase, enzim ribonuklease, enzim lipase, enzim arsinase, enzim troponin, enzim aminotransferase alinin, enzim lisozim, enzim yang ada pada lensa mata, enzim lisozim, enzim bradikinin, enzim yang ada pada minyak alami kulit, enzim salva yang ada pada air liur. Sifat-sifat enzim. Enzim tersusun atas protein. Komponen penyusun utama enzim adalah protein, tapi tidak semua protein merupakan enzim. Enzim merupakan biokatalisator, artinya enzim hanya mengubah kecepatan reaksi dengan menurunkan energi aktivasinya. Enzim bekerja sebagai spesifik. Suatu enzim hanya bekerja pada substrat yang spesifik untuk membentuk produk yang spesifik juga. Enzim dapat digunakan berulang kali atau reusable. Enzim bisa dipakai berulang-ulang karena tidak ikut bereaksi. Enzim tidak ikut berubah menjadi produk. Walaupun enzim bekerja untuk mengubah substrat menjadi produk, tetapi enzim tidak ikut berubah menjadi produk. Kerja enzim bersifat bolak-balik atau reversible. Suatu enzim dapat melakukan reaksi dua arah, yaitu dari substrat menjadi produk atau produk menjadi substrat.
Poin selanjutnya adalah struktur enzim. Yang pertama, gugus protestik, yaitu bagian enzim yang tidak tersusun dari protein, tetapi dari ion-ion logam atau molekul-molekul organik. Yang kedua, apoenzim merupakan enzim yang tersusun atas senyawa protein dan merupakan jenis yang paling mendominasi dari semua struktur enzim yang ada yang memiliki sifat tidak tahan panas. Yang ketiga, ada koenzim adalah zat yang membantu kerja enzim. Yang keempat, kofaktor adalah komponen enzim yang berupa molekul anorganik dan terikat lemah pada protein enzim. Kofaktor adalah senyawa kimia non-protein yang mengikat erat pada enzim, membantu fungsi enzim dan bersifat tahan panas. Poin selanjutnya ada cara kerja enzim. Yang pertama, teori gembok dan kunci atau lock and key. Menurut teori ini, suatu enzim hanya bekerja untuk satu jenis substrat saja yang akan berkaitan pada sisi aktif. Enzim diibaratkan sebagai gembok dan substrat diibaratkan sebagai kunci. Enzim bergabung dengan substrat membentuk kompleks enzim substrat. Substrat diubah menjadi produk kemudian lepas dari enzim. Yang kedua, teori kecocokan terinduksi atau induced fit. Menurut teori ini, kofaktor atau aktivator enzim akan berikatan dengan sisi allosterik dengan cara mengubah bentuk sisi aktif enzim agar dapat mengikat substrat tertentu. Substrat kemudian diubah menjadi produk dan lepas dari enzim. Enzim dapat digunakan kembali untuk substrat berikutnya. Poin selanjutnya akan dibacakan oleh anggota kelompok kami, dipersilahkan. Penggolongan enzim. Penggolongan enzim berdasarkan tempat bekerjanya. Pertama, endoenzim, yang kedua, eksoenzim. Penggolongan enzim berdasarkan daya katalisis. Pertama, oksidoreduktase, kedua, transferase, ketiga, hidrolase, keempat, liase, kelima, isomerase, yang keenam, ligase. Penggolongan enzim berdasarkan cara terbentuknya. Yang pertama, enzim konstitutif, yang kedua, enzim adaptif. Faktor yang mempengaruhi enzim. Pertama, suhu, derajat keasaman atau pH. Kedua, konsentrasi substrat, konsentrasi enzim. Yang ketiga, aktivator, inhibitor. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Margaret Vinerin. Fungsi enzim. 1. Menurunkan energi aktivasi. Enzim dapat menurunkan tingkat energi aktivasi sehingga menyebabkan lebih banyak molekul yang bereaksi. Reaksi yang tidak menggunakan enzim sebagai katalis memerlukan energi aktivasi yang tinggi. 2. Mempercepat reaksi. Tanpa enzim, suatu reaksi sulit terjadi. Namun dengan adanya enzim, kecepatan reaksi akan meningkat. 3. Mengendalikan reaksi. Karena fungsinya yang dapat menurunkan energi aktivasi dan mempercepat reaksi, maka enzim dapat mengendalikan reaksi yang terjadi. Selanjutnya, manfaat enzim. 1. Membantu mempercepat terjadinya reaksi biokimia yang terdapat dalam tubuh makhluk hidup. 2. Membantu mengatur lintasan metabolik yang kompleks. 3. Berperan dalam berbagai bidang kehidupan, contohnya yaitu bidang pangan, bidang kesehatan, dan lingkungan. Sekian hasil diskusi kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada pendapat yang ingin disampaikan, kami silakan. Jika ada kesalahan kata dalam penyampaian, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.